Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak, Ibu dosen sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya, Roberto Kenstaneda, dari jurusan Teknik Industri, akan menjelaskan presentasi akademik yang berjudul Hubungan Antara Teknik Industri dengan Agribisnis. Seperti yang kita ketahui, bahwa agribisnis merupakan bisnis yang berhubungan dengan agrikultur, di mana agrikultur menghasilkan makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Oleh karena itu, jika kita sangat sering berbelanja di pasar, tentu semua itu merupakan bidang dari agribisnis. Baiklah, pada tujuan saya kali ini untuk meneliti hubungan antara teknik industri dengan agribisnis, itu saya tertarik untuk mencari peluang pekerjaan di mana dengan menggunakan sistem-sistem yang berada di teknik industri, kita bisa memperkuat produksi agribisnis dan juga meningkatkan efisiensitas dari logistik agribisnis. Oleh karena itu, tujuan saya untuk meneliti penelitian ini merupakan untuk mencari apakah teknik industri dan agribisnis bisa menjalin hubungan mutualisme yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih luas di Indonesia. Baiklah, untuk kata kunci pada penelitian saya kali ini berada di logistik, kualitas, supply chain, dan biaya. Latar belakangnya merupakan kita mengetahui bahwa sayuran merupakan salah satu makanan pokok yang tidak bisa dihindari di Indonesia. Banyak sayur yang kita konsumsi sehari-harinya yang sangat sering dibeli oleh ibu-ibu rumah tangga. Akan tetapi, banyak dari sayuran kita itu masih merupakan sayuran impor atau kualitas sayur yang berada di pasar tradisional sudah sangat rendah karena ketidakefisiensian dari sistem logistik dari agribisnis tersebut. Oleh karena itu, kita juga harus melihat bahwa pertumbuhan agribisnis di Indonesia mencapai sampai 2,5%, yang menunjukkan bahwa produksi dalam negeri itu tidak kalah kecil ketimbang apa yang kita impor. Akan tetapi, mengapa masih banyak sayuran yang kita impor? Dengan begini, tujuan saya untuk mencari penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan produksi sayuran dengan merge antara teknik industri dengan agribisnis, sehingga meningkatkan produksi dan meningkatkan efisiensitas dari logistik, sehingga jarak dan waktu setelah panen ke pasar semakin kecil. Dengan adanya merge bisnis ini, kita juga bisa membuka peluang pekerjaan yang lebih besar. Baiklah, pertama adalah supply chain. Supply chain merupakan rantai pasok, di mana ketika kita memiliki permintaan dan juga kita memiliki persediaan. Ketika permintaan kita tinggi, maka persediaan kita juga harus mengimbangi tersebut. Ketika tidak mengimbangi, maka terjadilah kenaikan harga. Dan jika produk lebih banyak ketimbang permintaan, maka harga produk akan jatuh. Itu adalah hukum supply chain. Setelah itu, untuk masuk ke sistem logistik, kita dapat mengetahui bahwa sistem logistik di Indonesia masih dari petani langsung ke pasar. Oleh karena itu, dalam satu truk atau dalam satu pickup masih biasa berisi sawi atau sayur-sayuran, akan tetapi dikirim ke pasar, misalnya ke pasar induk, lalu akan berangkat ke pasar misalnya dekat sini, Palmerah, lalu ke pasar Kebayoran Baru. Pertama, ke pasar induk. Tentu saja kualitas sayur masih akan tinggi, akan tetapi ketika sudah sampai di Palmerah, kualitas akan berturun dikarenakan waktu pembongkaran yang memakan waktu dan juga efek dari logistik. Setelah itu, ketika sudah sampai di Kebayoran Baru, maka kualitas dari sayur-sayur dan kesegarannya akan sangat menurun drastis dikarenakan waktu yang telah terjadi dari panen hingga sampai di pasar itu sudah sangat jauh. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sistem cross-docking. Cross-docking merupakan sistem penyortiran di mana kita dari petani, kita akan mengumpulkan segala jenis sayur
masuk ke hingga satu tempat, di mana satu tempat ini akan mensortir segala sayur dan mengumpulkan juga demand atau permintaan dari pasar-pasar yang ingin dikirim. Sehingga jika kita mengirimkannya menjadi satu truk yang berisi beragam macam sayur, maka waktu untuk pembongkaran atau bongkar muat di sistem ini akan berpotong banyak. Jadi, misal ada sistemnya adalah pasar induk menerima berbagai macam sayuran dari petani, misalnya sawi, kangkung, kol, dan lain-lain. Dan setelah itu di pasar, tentu saja pembeliannya tidak cuma sawi, pasti beragam-ragam. Jadi, sehingga misal untuk pengiriman dari pasar induk sebagai hub atau transit pertama, akan dikirimkan ke pasar Palmerah. Maka di pasar Palmerah, itu kita hanya perlu sekali kirim, tetapi dengan isi truk yang memuat dari sawi, kangkung, kol, dan lain-lain. Sehingga waktu dan bongkar muat menjadi sangat singkat. Dan akan membuat kualitas dan kesegaran sayur tetap terjaga. Selain itu, juga dalam bentuk transportasi. Di sini transportasi di Indonesia masih menggunakan sistem pick up, sehingga sayur masih terekspor dengan cahaya dan juga terekspos dengan air, sehingga ini juga akan membuat kualitas sayur menurun. Dan juga saya sudah sering melihat beberapa truk yang sudah memiliki sistem refrigerator atau sistem pendingin yang membuat kualitas sayur bertahan. Dengan menggunakan sistem refrigerator atau pendingin, kita bisa menjaga kualitas sayur. Jika kita membuat sebuah armada yang dari petani ke transit, itu harus menggunakan sistem pendinginan sehingga tetap menjaga kualitas. Dan jika sudah sampai di transit, maka itu bisa dikirim ke pasar-pasar dengan waktu yang singkat. Selain itu, pada biaya. Jika biaya ini akan sangat berkurang pada sistem transportasi, karena biasanya untuk satu pick up, dia harus ke 5 pasar atau beberapa pasar sekali jalan. Sedangkan jika menggunakan sistem cross-docking, dia bisa ke hub atau ke transit, lalu dia akan berjalan lagi ke pasar. Dia hanya perlu 2 kali perjalanan ketimbang 3 atau 5 kali perjalanan, sehingga itu akan memotong biaya transportasi tersebut. Dan juga hal yang akan meningkatkan penjualan adalah pengemasan atau packing. Jika kita mengemas sayur dengan baik, maka kualitas dan kesegaran dari sayur tersebut akan sangat terjaga, sehingga membuat sayur ini akan terlihat masih segar di mata konsumen, sehingga konsumen akan lebih tertarik. Dan juga jika kemasannya sangat menarik, atau kita bisa membuat brand, maka para konsumer bisa saja menyebarkannya melalui sosial media. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik pengemasan dan packaging, kita juga bisa meningkatkan produksi, juga bisa meningkatkan penjualan tersebut. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Dengan penutupan, menurut saya hasil dari analisa ini bisa dikatakan bahwa peran teknik industri bisa bermain penting di dalam dunia agribisnis, sehingga bisa memperbesar kemungkinan untuk lapangan pekerjaan meluas. Selain itu juga, dengan menggunakan sistem supply chain dan manufaktur dari teknik industri, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil produk agribisnis. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya Roberto, pamit undur diri.